Ubahlah karenanya sesuatu yang dia benci dari nafsumu sehingga dia memberimu apa yang kamu sukai. Jalan itu luas. Berdirilah dan teguhlah. Beramallah dan jangan lalai selama tali dengan dua hujungnya di tanganmu. Mohonlah pertolongan kepadanya atas sesuatu yang menjadikan kebaikanmu. Kendarailah nafsumu, jika tidak, ia akan mengendarai kamu. Nafsu itu tukang memerintahkan keburukan di dunia dan tukang mencela di akhirat. 7. Bersopanlah yang baik terhadapnya dan terhadap makhluknya. Sedikitlah berbicara yang tidak berguna bagimu. 8. Orang-orang yang meninggalkan amal dalam keadaan berilmu, ilmu itu akan melupakanmu dan berkahnya hilang dari hatimu. Wahai orang-orang yang bodoh! Seandainya kamu mengetahuinya nescaya kamu mengetahui siksaan-siksaannya. 9. Syirik itu ada pada lahir dan batin. Syirik lahir ialah menyembah berhala sedangkan syirik batin ialah berpegang kepada makhluk dan memandang mereka dapat memberi kemudaratan dan manfaat. 10. Wahai anak! Janganlah kamu menuntut sesuatu kepada seseorang. Dan jika kamu mampu untuk memberi dan tidak mengambil maka lakukanlah. Kamu melayani dan kamu tidak minta dilayani oleh orang lain maka lakukanlah. 11. Suatu kaum itu disibukkan untuk memberi kepada makhluk. Mereka mengambil dan memberi. Mengambil dari kurnia dan rahmat Allah dan memberikan kepada fakir dan miskin yang ditimpa kesempitan, mereka tunaikan hutang orang yang berhutang yang tiada kuasa untuk melunaskannya, mereka adalah raja-raja, bukan raja-raja dunia karena raja-raja dunia itu mengambil dan tidak memberi. Sedangkan kaum itu mengutamakan orang lain dan menunggu-nunggu orang yang tidak hadir. Mereka mengambil dari tangan Allah bukan tangan makhluk. Usaha anggota badan mereka untuk makhluk, sedangkan usaha hati mereka untuk mereka sendiri. Mereka berinfak, memberikan harta, itu karena Allah bukan karena hawa nafsu, bukan karena pujian dan sanjungan. Tinggalkan kaum yang sombong terhadap Allah dan terhadap makhluk, karena sombong itu termasuk sifat orang-orang pemaksa yang mana mereka dibenamkan ke dalam neraka jahanam. Apabila kamu marah kepada Allah maka kamu sombong kepadanya. 12. Jadikanlah akhiratmu itu sebagai modalmu, dan jadikan dunia itu sebagai keuntunganmu. Gunakanlah seluruh waktumu untuk menghasilkan akhiratmu. Lalu apabila dari waktumu itu ada sedikit yang tersisa, maka gunakanlah untuk berusaha dalam urusan duniamu dan mencari penghidupanmu. 13. Nasihatilah dirimu terlebih dahulu barulah kemudian menasihati orang lain. Kamu harus lebih memperhatikan nasib dirimu. Janganlah kamu menoleh pada orang lain sedangkan dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki. 14. Janganlah kamu takut kepada makhluk dan janganlah kamu berharap kepada mereka, karena hal itu menunjukkan betapa lemahnya imanmu. Hendaklah engkau istiqomah dalam cita-citamu, sehingga engkau memperolehi ketinggian, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu sesuatu yang layak dengan cita-citamu, dengan kebenaran dan keikhlasanmu. Bersungguh-sungguhlah engkau. Songsong dan kejarlah, karena sesuatu itu tidak akan datang kepadamu begitu sahaja, tanpa berusaha memperolehinya, sedangkan engkau mempunyai kewajiban untuk melakukan amal kebaikan sebagaimana engkau diwajibkan untuk mencari rezeki. 15. Selama hidup di dunia ini, yang terbaik adalah menyelamatkan hati dari buruk sangka. 16. Orang itu dikatakan dekat dengan Allah selama dia meluangkan waktunya untuk berzikir setiap hari.